belakang dan sendi lutut dengan dukungan tim dokter spesialis yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Dengan fasilitas penunjang canggih seperti CT scan, MRI 1,5 Tesla, kamar bedah berstandar tinggi, serta layanan komprehensif seperti injeksi faset, radiofrekuensi, laminektomi, sampai ke minimal invasif tindakan BES, artroskopi, dan total knee replacement. Ditunjang unit rehabilitasi medik yang dilengkapi dengan hidroterapi berstandar internasional, kami memberikan solusi tuntas untuk nyeri tulang dan sendi Anda. Pusat layanan nyeri tulang dan sendi Rumah Sakit Lira Medica menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan medis terbaik di satu lokasi terpadu. Anda bisa menjalani kehidupan tanpa gangguan nyeri dan kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Kami hadir untuk mengembalikan kualitas hidup Anda. Pusat layanan nyeri tulang dan sendi bersinergi tanpa nyeri meraih puncak prestasi. Jalan saya enak, nyerinya berkurang, peredaran darah saya juga jadi bagus. 7 minggu dari operasi, 3 kali hidroterapi, pemulihan saya semakin membaik. Gue ngerasa lebih bugar banget padahal gue sehat. Gimana kalian mungkin yang ada cedera atau apa-apa, kalian kalau hidroterapi pasti kalian akan sehat kembali. Ke Lira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang. Oke, baik. Selamat siang, sahabat Lira semuanya. Dan kebetulan lagi hari ini kita khusus untuk nongkrong bareng dengan PT Bicard, Dokter Yuda. Seperti itu, dokter. Nah, jadi gini dok, mungkin sedikit saya informasikan sebelum kita mulai ya. Jadi kita ada kerjasama dok dengan PT Bicard, yaitu kita dalam penanganan kasus-kasus HNP, low back pain, dan juga nyeri lutut, dokter Yuda. Nah, kita ada grupnya, dan di grup itu membernya kurang lebih 120 orang. Nah, karena mungkin ini pagi juga, jadi ada beberapa yang tidak bisa ikut dok. Tapi nggak usah khawatir, nanti juga yang nggak bisa ikut bisa akses di rekamannya. Jadi nanti setelah ini kita akan kirim rekamannya setelah selesai ini. Oke. Gitu. Nah, mungkin tadi saya udah kenalin tuh terkait programnya. Nanti juga kita ada konsep ke sana dok untuk seminar di sana, sama ada konsultasi terbatas nanti kita di sana dokter. Nah, sedikit mungkin saya juga akan kenalkan terkait narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Dokter Yudantoro, spesialis ortopedi. Nah, kameranya yang itu ya, Pak Agil ya, yang itu ya, yang itu ya, yang itu. Oke. Selamat pagi ya. Jadi, wah sahabat Lira. Jadi kita di sini akan diskusi ataupun kita tanya jawab dok, karena banyak juga pertanyaan yang sudah masuk di Google Form yang saya share hari kemarin. Jadi ternyata case nyeri di bagian tulang belakang, lutut, dan mungkin beberapa tempat lainnya itu cukup hype dok di TTBK. Nah, sehingga
ada ketertarikan nih dok untuk dibahas gitu dokter Yuda. Oke. Oke, kita langsung langsung masuk aja di dok ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, yang udah kita share juga. Ini ada dari oke Reva Dodi Melana nih dok. Dia keluhannya dari lutut kanan. Lutut kanan saya sakit habis olahraga badminton, membaik dalam 1-2 minggu. Namun ketika olahraga lagi, setelahnya akan sakit lagi. Jadi udah 1-2 minggu membaik, tapi nyeri lagi. Awal mula sakitnya, kalau tidak salah, ada bunyi klik ketika olahraga. Mungkin ada posisi yang tidak sesuai. Tapi tidak terasa apa-apa sampai olahraga selesai. Besok paginya baru ada sakit dan sedikit bengkak. Oke, pada usia berapa? Usianya nggak ada sih dok di sini dok. Nggak ada. Mm-mm. Ya kita anggap ini masih muda lah ya, karena Betul, masih betul. aktif bekerja ya. Berarti bekerja olahraga juga dia. Itu dia pertama dia masih muda, kedua dia high risk sport. High risk sport itu apa? Basket, futsal, main bola, badminton, voli, itu high risk ya. Ya, 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 Sepak ya. takraw, tapi kan jangan sepak takraw. Jarang dong. Badminton itu termasuk high risk. Maraton masuk gak dok? Maraton. Oke, oke. Terus apa tuh? Karena dia badminton kan kemungkinan kan ACL, meniskus yang paling sering karena gerakan ketika backhand dan sebagainya kan dia tiba-tiba kan banyak sprint ya kalau badminton. Smash, pas smash, Loncat, berpuntir, pas drop shot ngambil bola lututnya high impact. Nah itu kan memungkinkan cedera ACL atau meniskus. Oke. Nah kalau pada kasus ini kan nyeri kan, ya coba aja suruh naik turun tangga. Oke, nah naik turun tangga saya kan Ah. bisa jadi tanda awal dari jalan meniskus atau robek. Oh, kalau ternyata dia minus pas jalan tangga nyeri. Ya sama kayak salib kan. Nggak bisa dilakukan sendiri. Salib tes. Jadi dia posisi lutut itu satu diangkat, ini satu kaki diangkat, lutut yang terkena atau yang cedera ditekuk. Ya, setengah fleksi. Coba aja dibandingin sama yang kanan. Jadi kayak orang nanti tes mungkin tes. Oke. Kalau positif ya berarti ada suspek atau diduga jadi robekan pada bantuan atau meniskus. Oke. Konfirmasinya nanti melalui MRI. Untuk membuktikan ya. MRI ya. Orang besar juga ya. Oke. Nggak bisa dengan Ya. Nah, jadi buat Pak Reva Dodi Melana itu karena kondisi olahraganya high risk ya dok. High risk sport. Jadi dicurigai ada kondisi-kondisi cedera ligamen atau cedera bantalan sendi. Jadi coba untuk dites pakai tadi ya dok ya. Tes salites. Nah, coba aja sendiri kan bisa tuh di rumah. Kalau ada nyeri, ya coba konsul biar dikonfirmasi melalui pemeriksaan MRI. Ya, kalau mau membuktikan bisa MRI. Kalau didiemin, resiko nggak? Ya, robekan gini, meniskus sama ligamen itu kan salah satu bagian dari tubuh ya, terutama di lutut itu kan dia tidak ada pembuluh darah. Oke. Ke situ nggak ada. Dia dapat nutrisi itu dari osmosis cairan sendi. Jadi ketika fleksi, ekstensi, itu dia dapat nutrisi dari situ. Jadi kalau terjadi kerusakan, robek kah, putus kah, kalau nggak diperbaiki, nggak akan sembuh. Oh, sensasi nyerinya bakal tetap ada. Robeknya masih ada, pasti ada. Tapi robeknya bisa tambah parah, ada? Bisa tambah parah. Jadi itu kenapa bedanya otot. Otot kalau robek, dideketin, dijahit, nyambung dia. Karena kan ada pembuluh darah di situ. Ya kan? Tapi kalau ligamen atau bantalan sendi, ya robek aja. Yang terjadi malah bisa lebih lebar. Kalau lebih lebar, bahayanya apa? Ya nggak bisa diperbaiki lagi, sudah nggak bisa dijahit karena robekannya terlalu lebar. Akhirnya dilakukan menistektomi atau dibuang meniskusnya. Oh, ya. Kalau ligamen sama, ligamen kalau putus nggak akan nyambung. Ya, oke. Jadi buat Pak Reva Dodi sih kalau ingin segera konfirmasi atau menegakkan kondisinya dok ya, memastikan lagi kondisinya ya harus segera ke MRI. Meskipun dengan pemeriksaan ya spesial test kayak tes tali, kayak anterior posterior drawer test itu kan pemeriksaan spesial test untuk
curiga adanya ligamen injury atau meniscus injury. Oke, Meskipun konfirmasi. misalkan Ya. ini udah, wah kayaknya positif nih dok, saya ternyata naik turunnya sakit, terus tes salites saya bandingin kanan dan kiri, ternyata yang cedera lebih sakit. Nah, masih penasaran nih dok, ya MRI. MRI. Ronsen nggak kelihatan. Oke. Terkonfirmasi dok, misal ada masalah, tadi ada robekan atau ada masalah itu, biasanya tindakannya apa? Tindakannya kita lihat dulu grade-nya. Nah, Oke, kan ada oke. kelas-kelasnya mas, ada parah, ada sedang, berat gitu misalkan, mudah. Ya kalau kita lihat misalkan hanya ringan ya mungkin dengan fisioterapi. Oke. Fisioterapi itu untuk memperkuat otot-otot penunjang penopang lutut kayak gastrok, quadriceps gitu. Itu tuh diperkuat gitu sehingga tekanan atau impact ke lutut yang robek tadi berkurang. Yang diharapkan cederanya tidak semakin parah. Oke. Jadi bukan untuk memperbaiki ya. Ya, Jadi dia latihan-latihan fisioterapi dan sebagainya menjaga itu biar grade-nya nggak naik. nggak naik. Tapi kalau misalkan dia ternyata sudah parah, robeknya sudah lebar gitu ya, kita lakukan penjahitan atau namanya meniscus repair dengan fast fix. Jadi dijahit. Jadi dijahit kayak senar pancing gitu, srek 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 gitu, pakai metode artroskopi. Jadi lukanya juga minimal sayatan. Minimal sayatan ya dok. Ya, ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau sesegera mungkin dikonfirmasi, kalau masih ringan bisa dengan fisio, ya dok. ya fisio. Fisioterapi gitu. Kalau udah mulai parah mungkin sedang ya harus operasi Ya. ya dok, tindakan. Cuman sekarang kan tindakan operasi udah mulai minimal invasif ya dok. Ya. Gitu. Jadi sayatannya lebih minimal gitu, tapi hasilnya lebih bagus ya dok. Iya, Biasanya. iya karena sayat minimal jadi Karena perlukaan jaringan lunak Hmm. di dalam apa tubuh itu kan minimal. Jadi cepat recovery-nya lebih cepat. Oke, recovery-nya lebih cepat. Oke, itu ya. Jadi buat Pak Reva sarannya memang dikonfirmasi dulu, dipastikan dulu kondisinya karena permasalahannya ada apa itu di bagian lututnya. Bisa dengan MRI. Gitu ya. Terus selanjutnya dok ada Ibu Royatul Hilal dok, sering nyeri di telapak kaki, agak bengkak. Apakah itu tanda-tanda dari asam urat dok? Belum tentu. Telapak kaki juga. itu kan yang paling sering ya, dua case yang paling sering ketemu itu plantar fasciitis kakaknya Spurs. Jadi karena dia overweight biasanya pada pasien-pasien yang terlalu berat, kemudian alas kakinya tidak tepat. Biasa para bekerja yang menggunakan safety shoes atau alas kaki yang keras. Jadi dia overweight plus safety shoes. Akhirnya tubuh meresponnya. Wah ini tekannya terlalu berat nih. Akhirnya tubuh akan membentuk sebuah calcaneal spurs yang orang bilang tulang tumbuh gitu. Nah, ditumit, Iya, biasanya tulangnya runcing, itu yang kadang bikin sakit karena runcing itu, akhirnya menekan si ototnya, jadi pas eh, jalan itu sakit. Nah, untuk membedakan apa dok ini asam urat sama apa plantar fasciitis atau calcaneus spurs kan? Gini aja, kalau plantar fasciitis itu khas, dia kayak ketusuk jarum, cekit 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 cekit. Cekit. Oh iya, Kayak gitu. Itu khas banget. Kalau asam urat biasanya dia tuh tidak aja di sendi tertentu, jadi sendinya tuh bukan hanya di tumit saja, kadang di paling mudah itu sendi-sendi kecil. Karena dia memang menyerangnya sendi-sendi kecil duluan. Seperti sendi jari, sendi jari-jari kaki. Bangun tidur kaku dia. Aduh, kok kaku ya? Nah, sejam kemudian baru lumayan enak. Ketika udah suhunya memanas pagi hari, makanya ketika pagi hari dia kaku karena suhunya pas dingin. Tapi ketika suhunya udah kembali hangat, dia kaku. Rematik Dia sama ya? rilis. Rematik. Rheumatoid ya, hampir sama mirip. Oh gitu. Jadi kalau yang tadi ada timbul tulang baru itu khasnya dia pasti di telapak. Ya, dia di tumitnya. Makanya kita X-ray dulu. Kalau asam urat dengan gejala seperti itu, kita X-ray aja di calcaneus. Maka nanti kan muncul tuh, oh aman Bu, ternyata bukan calcaneus spurs, berarti kemungkinan penyebab yang lain. Bisa asam urat, bisa rheumatoid arthritis, bisa macam-macam. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia kondisinya karena obes nih dok, berarti tidak hanya mesti menghindari makanan yang itu atau menurunkan asam urat, dia harus mengkondisikan. Ya, nah biasanya kami di sini itu kan kita lintas divisi ya, jadi tidak hanya ortopedi saja. Biasanya kami konsulkan juga ke dokter gizi. Dokter gizi itu untuk mengatasi obesitasnya, jadi pola makannya, nutrisinya dijaga. Terus kita konsulkan juga ke fisioterapi, rehab medis untuk latihan fisik dan sebagainya, untuk memperkuat otot-otot. Nah, jadi ortopedi ini holistik, jadi menggabungkan beberapa teamwork lah, istilah kita teamwork antara
dokter gizi, dokter rehab medis, ortopedi. Oke dok, siap-siap. Jadi buat Bu Ruyatul Hilal itu juga disarankan memang harus tegap dulu nih karena masalahnya kenapa dulu ya dok. Jangan sampai oh iya asam urat penegakan diagnosa sendiri ya dok. Ya, asam urat kan bisa dicek tuh Ya, di laboratorium banyak tuh. betul betul. Cek aja dia di levelnya di angka berapa, Ya, 7 ke bawah atau 7 ke atas. ya, Kalau 7 ke atas bolehlah kita curiga itu ya, karena asam urat. Tapi kalau 7 ke bawah, coba aja X-ray. Jangan-jangan betul. ada Cavernous spurs gitu. Hmm. Atau kalau wah aduh malas X-ray, malas obat, mager di rumah ya coba aja pakai alas kaki yang empuk dulu. Oh ada dok ya. Ya coba aja dulu pakai alas kaki empuk, Hmm. terus pakai direndam air garam karena air garam kan bersifat antiinflamasi juga. Rendam aja air garam. Ya. Oh, kalau membaik ya kemungkinan pelan-pelan. Soalnya ada bengkak juga sih dok. Ya itu kan bisa karena inflamasi. Bengkak itu kan respon tubuh dari yang dolor, kalor, rubor itu kalau Betul, betul, betul. itu salah satunya kan bengkak. Oke. Nah, buat sahabat Lira juga yang mau bertanya secara langsung itu boleh raise hand dulu ya. Nanti raise hand nanti kameramen saya nanti kasih kode ya. Boleh ya. Jadi sambil saya bacain pertanyaan, kalau ada yang mau tanya langsung boleh. Resign apa? Raise hand. Oh, raise hand. Oh iya. Oh, resign ya. Aku pikir resign. Masih butuh nih. Masih butuh ya. Oke, selanjutnya nih ada Pak Cakim. Saya mau tanya dok, kenapa ya kalau setelah olahraga lutut bagian belakang kalau ditekuk sakit, melakukan pemanasan sebelum olahraga sudah, tapi tetap aja sama. Padahal sebelumnya belum pernah terasa sakit seperti ini. Cuman 2 minggu ke belakang, kalau setelah main bola lutut bagian belakang sering sakit ditekuk. Kalau jalan atau lari-lari biasa saja karena sakitnya hanya ditekuk. Oh jadi kalau jalan atau lari biasa dok, tapi pas tekuk nyeri. Iya, iya. Itu khas banget ya. Oh. Dengan high impact injuries tadi. Pokoknya lutut itu kita paling sering nih ya, ACL atau PCL, ligamen itu. Kedua, meniskus atau bantalan sendi. Ketiga, apa? Buccal Kiss. Oh. Jadi riwayat karena high impact di lutut, si cairan sendi itu bocor ke belakang, Mas. Biasanya si cairan sendi yang bocor ke belakang itu mengeras. Namanya Buccal Kiss atau kista di belakang lutut. Ya itu bikin ngilu juga tuh di belakang lutut. Ya. Dia kalau jalan katanya biasa aja dok. Iya. Nyeri. Ya pasti tekuk full baru kerasa. Nah, baru coba kerasa. aja di itu tadi. Coba jangan-jangan Buccal Kiss. Oh, oke oke. Jadi tetap kalau ada kondisi-kondisi tertentu itu harus terkonfirmasi dan penunjang dulu. Ya, kita tetap ya itu tadi anamnesa, penyebabnya apa, aktivitas fisiknya bagaimana, X-ray, X-ray nggak ditemukan apa-apa, MRI, ya kita sama special test tadi itu kan Mas. Jadi semua berkaitan, nggak bisa berdiri satu. Ya atas anamnesis doang nggak bisa. Anamnesa nggak bisa. Gitu, dok. Kita coba tetap periksa. Jadi seperti itu ya. Jadi buat Pak Cakin, kondisi-kondisinya tadi udah dijelasin kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau pengen terkonfirmasi, boleh tuh lakukan MRI atau konsultasi dengan dokter. Karena itu juga bisa memberikan planning pengobatan mungkin yang lebih tepat. Jadi gak semua gak semua nyeri lutut atau nyeri di bagian-bagian tertentu itu harus operasi ya. Nggak harus. Operasi itu pintu terakhir lah. Last gitu resort. Cuman kebanyakan mungkin karena ini ya dok, datangnya telat. Ya dok, korban separah datang ya akhirnya operasi. Ya, itu yang kegambar di lapangan. Ini gitu. Loh, itu kan tipikal punten ya, maksudnya masyarakat kita itu kan ada sedikit gap informasi. Dari mungkin kami praktisi kesehatan juga kurang mungkin mengedukasi, dari masyarakat pun juga kurang pengen cari tahu. Jadi kadang tuh mencari tahunya cuma dari omongan orang gitu, itu nggak boleh. Kita harus literasi, baca yang benar dengan sumber yang baik, bukan baca dari apa Instagram yang apa ya keabsahannya dipertanyakan gitu. Betul. Atau suhu karena iklannya masif ya, sekarang kan iklannya masif banget. Kita terang kenapa orang lari ke alternatif ya karena iklannya mereka gila-gilaan dan tidak ada aturan. Betul. Kalau kami ini dokter ini kan ada aturannya, nggak boleh iklan ini, nggak boleh ini. Jadi memang mereka nggak boleh gitu. Jadi ditambah masyarakat kita yang minim baca.
mudah Ya, sekali diprovokasi, ya, mudah sekali dipengaruhi. Katanya. Ya katanya satu banding berapa? Harus ada pembuktiannya dong, ya. penelitiannya. Dan Gitu. kadang-kadang orang mungkin mikirnya kalau ke rumah sakit biayanya lumayan. Padahal kalau Nah, alternatif lebih mahal. Lebih mahal. lebih Hitung-hitung mahal. aja. Coba itu lebih mahal. Pasti Ya, lebih ya, mahal. ya, ya. Karena nggak di cover sama asuransi, Ya, nggak di cover sama BPJS gitu. Itu jadi biasanya datangnya telat. betul. Ya, jadi karena ketakutan dan Ya, ketidaktahuan masyarakat, eh, pasti harus operasi. Lo belum tentu. betul itu sih dok. Kalau kita lebih dini lebih tahu, nggak ke Ya, alternatif dulu, justru malah kita mungkin ya. menghindari operasi. Karena grade-nya masih grade-nya Maksudnya bisa ringan, ditolong lah, masih bisa ditolong. Video, diselamatkan gitu. gitu. Ya, dan sebagainya. Iya dok, kayak pasien kemarin juga dok yang dari backup. Itu kan nggak langsung disaran operasi ya dok. Begitu kan pemeriksaan dulu. Pemilihan dulu. Terus nanti mungkin kalau masih grade-nya ringan, yang kemarin kan obes ya dok. Ya, obesitas kan kita bisa, Eh, maksudnya simultan, bisa ke simultan. dokter gizi dulu. Betul. Karena orang diet-diet, Ya, lagi-lagi katanya diet ini, katanya nih. Tapi kan ya. setiap manusia itu kan bio itunya beda-beda. Beda-beda, betul dok. Ya kan, Hmm. metabolismenya orang ini beda dengan berat Hmm. badan sekian, usia sekian, harusnya BMR-nya bagaimana juga biar berbeda, beda, betul. aktivitas fisik yang diperbolehkan apa itu menunjang Hmm. sekali. Ya. Jadi memang penting banget untuk ambil langkah yang tepat di saat ada keluhan kayak gitu ya dok. Nggak masalah. Jangan sampai parah, udah parah masuk ke rumah sakit ya udah operasi akhirnya gitu Ya, ya dan nggak ada gampang. paksaan kan? Betul. Kamu harus operasi. Hmm. Kita nggak ada. Betul, betul. Ya. Terus Ya. nggak ada bayar seikhlasnya, Ya, nggak enggak ada. ya. Semua kalau asuransi Ya, dia. Tapi kalau ngomong. kalau alternatif Ya, bayar seikhlasnya, ya. kasih 10.000 mencak-mencak. Ya, ya, betul, betul, betul. Dan Seikhlas. ngomong-ngomong masalah harga juga dok, kita lagi ada promo ini dok MRI Lumbar ya, Min ya? Ya, ya, ya. Betul. Berapa sih? 899 ya? 9.000. Harga normal? MRI. Iya. Normal berapa normal? 4 juta ya? Oh ya udah ya, ya kirim semua aja. Sama nggak akhir tahun aja. Kita coba dong. Tapi kalau ini banyak yang ambil, yang 899 ini banyak, mungkin kita bisa perpanjang. Itu hanya MRI lumba aja. Lumbar ya? Ini ya? Lumbar ya? Lumba. Lumbar dok. Toraco lumba non kontras lah ya. Non kontras. Screening dari pinggang. Itu 4 juta sih awalnya dok. Ya bagus lah. 899. Ya, jadi udah nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalkan datang ke rumah sakit, karena pasti akan kita berikan program yang memang sesuai ya dok sama Iya, iya. kondisinya. Iya. Jadi nggak mesti harus takut, oh pasti operasi, oh enggak, semuanya udah pasti sesuai dengan kondisi pasiennya, gitu ya. Terus ada yang ini nih dok dari Assalamualaikum dok, saya Andan mau bertanya, saya terkadang sakit pundak atau leher sama pinggang, mungkin karena kerjaan dok pundak dan leher sama pinggang. Oh itu dari leher sampai pinggang. Leher sampai pinggang. Mm-mm. Menjalar. Menjalar dok. Ya, itu. Kalau pakai back pain support tidak terlalu nyeri, tapi malah nggak enak di dok ke perut atau buang air kecil. Sebaiknya gimana dok? Ini, kalau nggak mau pakai back pain support, berarti postur kita perbaiki. Oh, ergonomik. Iya, satu ada eksternal, internal. Eksternalnya bisa kursi yang bagus, ya kan, apa kayak lumbar support dan sebagainya. Dari internal postur kita. Oh, Jadi duduknya tuh tegak. Nah, itu caranya gimana ya, latihan back gitu kan, bisa nge-gym dan sebagainya untuk memperbaiki postur dari tubuh. Biasanya orang-orang nggak sadar gitu kan, otomatis nekuk gini kan, maksudnya Iya. kayak kan Lama-lama nyeri ya dok? awalnya nyeri. Kalau memang pengen tahu ya screening tadi, mumpung ada promo tadi. Tuh kan mengenai Mumpung ada promo. Dia kalau lumbar sacrum berarti dari Cervical cervical. gitu, cervical. Oh. Kalau di sini biasanya leher ya. Ya, Kita ya, cek ya. biasanya Bisa memang ada. cek ya dok. Ya. Gitu. Kan saya kemarin baca-baca nih di Permenkes tuh dari BPJS TK, kecelakaan kerja itu masuk loh sebenarnya. Kecelakaan akibat kerja. Masuk. Penyakit akibat kerja Iya, gitu dok. itu masuk ternyata. Oke, siap. Nah itu ya, jadi buat Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan pengen penasaran nih, ini saya jadi bagian tulang belakang atau leher ya dok, kan bisa MRI bisa ya dok ya, buat leher, buat nyeri leher atau ini. Ya, jadi mending menurut saya itulah pencegahan lebih bagus. Makanya kita mungkin ini HSE. Ini HSE kemarin. Ini member sih dok, member karyawannya PTBK. Oh, iya. Tapi tim HSE juga ada. Jadi mungkin ada kayak
promosi, Hmm. pencegahan akibat kerja tadi, ergonomisnya bagaimana. Terus dari sisi karyawan juga harus senantiasa di refreshment lah. Tiap berapa bulan sekali mungkin harus dipakai alat pelindung diri, ya kan? Kalau yang ngangkat-ngangkat mungkin pakai korset. Kalau yang office hour misalkan seharian duduk ya mungkin dalam 1 jam dia berdiri, entah ngapain, entah ke toilet, entah apa gitu. Jadi memang itu harus bersinergi antara tim dari perusahaan dan Ya, sebagainya untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan itu karena betul. mencegah lebih bagus daripada Betul, betul. mengobati gitu. Ya, dengan kondisi kalau udah terkena kan dok, akhirnya sering izin. Sering izin nggak masuk kerja. Terus habis itu, ya akhirnya nggak produktif kan. Ya, Ya, semuanya juga akan dirugikan lah dengan kondisi seperti itu. ya itu. Oke. Ini ada hadiah nggak buat yang penanya terbaik? Oh, ada dong. Voucher belanja dan hadiah menarik lainnya untuk 2 pemenang beruntung. Oh, dapat ya dua. Nanti dipilih dong. Ya, buat Bapak Ibu juga yang mau nanya langsung nih. Udah ada yang resen belum, Pak? Belum. Resign. Belum. Oh, Resen belum ya. boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Tita Saleha. Nyeri kaki kanan bagian bawah, ujungnya saat jalan terasa nyeri tulang dalamnya. Kalau dipijat agak linu, Di mana jadi di mana? nyeri. Tadi? Nyeri kaki kanan di bagian bawah, bawah ujung. Saat jalan terasa nyeri. Itu tadi kali plantar fasciitis tadi. Ya, ujung ya dok, pas ya Ujung, dok. Oh, kalau dipijat agak linu. Memang nyeri juga dok kalau iya, dipijat. iya. Oh. Plantar fasciitis kaki spurs tadi. Kita Banyak cek. dok kasus kayak gitu. Banyak. Oh, banyak ya. Banyak karena rata-rata ya orang Indonesia tuh overweight. Oke. Cek aja, rata-rata Ya. overweight. Kedua, septisus. Septisus itu Hmm. keras kebanyakan pasti. Oke. Jadi dua kombinasi itu yang Akhirnya. akhirnya menimbulkan si plantar fasciitis atau Kagana spurs tadi. Rasanya khas banget yang tadi, cekit-cekit kayak ditusuk jarum cekit. Hmm. Ya betul 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 Gitu. betul. Makanya perlu stretching gitu kan. Perlu ya tadi eh, gel kalau memang harus pakai septisus kasih gel di telapak kakinya gitu. Terus obesitas itu kan pandemik sebenarnya. Udah Karena maksudnya udah bukan pandemik dok. udah menuju itu sepertinya. Karena semua orang kebanyakan obesitas tuh sekarang. Lihat aja. Kalau di screening nih, pasti minimal overweight lah. Jarang yang orang overweight. Karena ya kita kan makan nasi pokoknya. Iya Makan betul. nasi dan sebagainya. Ya itulah. Terus gorengan. Nasi Gorengan plus ya. santan pula. Udahlah. Nasi pakai mie. Jadi ya kondisi nyeri-nyeri kayak gitu juga dari obesitas bisa banyak. Ini memang lebih baik kita atasi secara menyeluruh. Ya, itulah Bira udah dokter giginya udah ada ya dok. Rehabilitasi mediknya udah lengkap, ortopediknya udah. Nah itu, jadi holistik ya dok ya nanti rehabilitasinya juga. Iya. Udah sangat lengkap lah. Ini ada yang nanya langsung nih dok di Zoom, mau bertanya langsung atau saya bacain aja nih Bu Christine nih. Nah, saya bacain aja ya Bu. Dok mau tanya, saya dari lahiran anak kedua, telapak kaki saya suka sakit kalau dibawa jalan. Ditekan juga sakit banget. Kenapa ya dok? Tapi hanya yang di sebelah kiri aja. Apalagi kalau udah duduk lama, terus berdiri. Atau kalau habis tidur, berdiri kaki langsung nyeri di bawah jalan juga nyeri. Gitu, dok. Tapi sebelah kiri doang dok. Menjalar nggak? Menjalar ya? Menjalan nggak Bu Christine? Menjalar nggak? Mungkin di ini aja dok, kalau menjalar atau enggak Oke, menjalar gimana? kalau menjalar dia kan berarti ada gangguan di root dari nerve-nya kan. Nerve tulang belakang itu kan sampai bisa ujung jari kaki. Kalau dia terganggu di situ, itu bisa jadi juga dari sumbernya dari nerve root tadi, terjepit tadi, saraf kejepit. Oke. Kemudian kalau cuman terlokalisir di tumit atau di betis doang gitu, kemungkinan karena ya tadi, karena kan orang hamil kan pasti overweight dulu. Betul. Nah, dia Iya kan kan? terasanya setelah hamil anak kedua katanya dok, Nah ya, lahiran. setelah dia obesitas, ya kan, tekanan di kaki makin besar, terus telapak kakinya juga suka pakai namanya cewek kan pakai flat shoes, Ya, pakai high heels. tambah dia kombinasinya. Ya. Itu berarti harus di ronsen kalau itu ya dok? Ronsen aja. Ronsen ya. Ronsen sih untuk menegakkan diagnosanya. Itu Bu Christine ada yang mau ditanyain lagi Bu Christine mungkin? Masih masih join sepertinya.
Gimana Bu? Ada cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyain? Ya, nanti boleh ya kalau ada yang masih 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 ada yang mau ditanyakan, Ibu boleh chat juga atau nanti boleh bertanya secara langsung. Oh, berarti harus ronsen ya, Dok? Katanya, Dok. Iyalah, Betul. langsung dulu lah. Saran ronsen sih untuk memastikan. Calcaneus, lateral. Oh, ya. Nanti kalau misalkan buat sahabat Lira juga nih yang join di sini, kalau mau konsul-konsul ke Lira, itu kita juga ada PIC-nya tuh Mimin tuh yang sering kirim-kirim info. Nah, itu di chat aja, dibantuin daftarnya tuh sama admin kita ya, daftarnya dibantuin, atur jadwalnya dibantuin. Pokoknya dikasih fast track lah, gitu ya. Betul, Bang. Nah, udah ada tuh Miminnya. Gue udah kayak lagi live shopping dong. Iya, iya. Eranya kan gitu ya, Mas. Iya, 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 iya. Iya. Ya, oke, terus selanjutnya Ferry Lesmana, lutut kanan terasa nyeri jika naik turun tangga. Nah, ini udah naik turun tangga, Dok. Iya, khas banget tadi. Khas banget, berarti itu ada masalah kemungkinannya, Dok. Ya. Suspek lah gitu. Jika berjalan atau berlari tidak sakit kenapa ya, Dok? Justru dia kalau jalan lari nggak sakit, Nggak naik sakit. tangga Naik nyeri. turun tangga nyeri. Apakah kurang olahraga? Katanya gitu, Dok, pertanyaannya. Kurang olahraga. Ya, apakah nyerinya karena kurang olahraga, Dok? Loh, Jadi, enggak dong. Curiga tadi. Gini, cedera lutut ini tidak melulu soal olahraga. nggak mesti orang yang Nggak sedang mesti olahraga. Ya kan? Ada yang kepleset dari tangga. Ada yang mungkin nggak sadar pas tidur pentok atau apa. Itu bisa. Jadi enggak, harus jangan brainwash, jangan nge-brainwash. Wah, nyeri lutut tuh pasti karena olahraga, belum tentu. Kecelakaan itu kan sering tuh, kecelakaan motor. Karena apa? Jaringan lunak itu satu diagnosa atau satu kasus yang sering luput atau miss. Betul, betul. Karena selalu berpikir tulangnya aman, gitu kan? Loh, gini, kalau tulangnya aman, kan ada yang jaringan lunak juga. Betul. Ya otot, ligamen, ACL, meniskus, kan nggak kelihatan itu di ronsen. Betul. Itu yang sering saya temukan dalam beberapa waktu. Dok, pernah jatuh nggak? Pernah dok, 2 tahun lalu atau pernah dok 6 bulan lalu. Dilakukan pemeriksaan MRI nggak? Enggak dok, cuma ronsen. Kata dokter aman kok ronsennya. Iya. Ya iya, tulangnya aman, tapi ligaменnya kan belum tentu. Gitu. MRI kalau itu dok. MRI. Baru kelihatan. Nah itu makanya kita lihat nih, ada riwayat trauma nggak? Entah kepleset, entah jatuh dari tangga, atau jatuh dari tempat tidur, atau jatuh dari motor, kecelakaan. Ya. Harus screening dulu. Jadi lebih private ya dok ya, ngobrolnya lebih private, screening, nanti dia ngomong, anamnesis segala, kita dapat informasinya lengkap, pemeriksaan penunjangnya juga lengkap, nah itulah baru kita bisa simpulin ya dok. Oh ini masalahnya ini nih, nah treatmentnya gini. Makin juga cepat kan bang? Iya. Pemeriksaan kita sejam 2 jam. Ya betul. Udah tersinkronasi juga. Iya. Pak Agus Setiawan nih, Pak Agus Setiawan pertanyaannya sampai 3 nih. Nyeri tumit, plantar fasciitis, apakah ada pengaruh dengan berat badan? Bagaimana cara penyembuhannya? Ada ya dok? Ya. Overweight. Ya, overweight karena sudah suntik tapi belum membaik katanya gitu. Udah di PRP belum? Pluripotent protein. Jadi darah kita diambil PRP-nya untuk diinjeksi ke bagiannya. Oh itu bisa dok? Bisa. Itu buat yang masalahnya berarti di lutut. Enggak ditumit kan? Ditumit. Iya. Biasanya begitu bisa, dan beberapa searching aja Google PRP for plantar fasciitis. Pasien juga puas kok. Misalnya pasien disuntik nggak berhasil, kan suntik saya juga nggak mau lebih dari 2 kali. Suntik yang steroid, biasanya disuntik steroid itu karena untuk meredakan inflamasinya kan. Plantar fasciitis kan dia inflamasi, jadi disuntik biasa sama dokter itu dikasih steroid, akhirnya turun dia. Tapi misalkan aktivitas tidak berubah, masih sama, pasti akan muncul lagi kan, inflamasi lagi kan. Nah, makanya disuntik kok muncul lagi, iya, karena aktivitasnya tidak berkurang, sama aja. Akhirnya kita bisa PRP. Alternatif suntik tadi PRP namanya. Oke, baik. Disuntikin darah dari kita, dipusingkan, disentrifuge, diambil proteinnya untuk memperbaiki jaringan struktur yang rusak. Itu Lira bisa ya dok ya? Lira aja. Oke. Itu ya. Terus apakah ISK ini menyebabkan sakit pinggang parah nih dok? Ya, karena kan diagnosa pendamping misalkan suspek itu kan bisa kemana-mana, differential diagnosa namanya. Jadi LBP atau orang bilang low back pain. Ya, low back pain, itu betul. kan keranjang sampah istilahnya. Semua bisa LBP. Ya, tapi
penyebabnya macam-macam. LBP juga tidak melulu HNP, bisa karena gangguan ginjal juga bisa. Tapi kan ada pemeriksaan spesialitas yang kita bisa menyingkirkan diagnosa diferensial tadi. Diferensialnya itu ISK, apa batu ginjal, itu masuk bisa menyebabkan LBP. Gitu. Bahkan ada beberapa yang gangguan usus bikin LBP. Tapi kan khas yang bisa kita tepikan bisa. Ya makanya kita lakukan pemeriksaan itu kan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosa lain gitu. Jadi nggak harus wah HMP belum tentu. Berarti tidak semua LBP solusinya urut. Aduh, janganlah. Banyak kan gitu dok ya. Aduh nyeri urut. Padahal harus kita cari tahu. Kalaupun urut kan ada urut yang bersertifikat. Iya ya, benar fisioterapis ya dok. Fisioterapis, ada MCO, massage cedera olahraga itu bersertifikat. Jangan sama suhu-suhu itu yang nggak jelas. Ya, karena kalau udah parah atau juga, haji siapa. karena kalau udah parah juga ujung-ujung malah jadi ribet ya dok. Kondisinya juga. Pak Agusnya masih online nih dok. Saya ada pen di lutut dok 2016 yang tadi dok, yang Pak Agus itu dok. Apakah pennya perlu dilepas atau bisa dibiarkan saja? Dan saya 2016. Wow, udah lama banget ya. Dan saya sudah mulai overweight. Apakah pengaruh ke pen di lutut ini nih dok? Enggak sih, kalau 2016 pasti tulangnya udah nyambung insya Allah. Yakin ya. Jadi pennya udah biarin aja. Aku pengen tahu nih, dia tuh pennya apa dulu nih, stainless atau titanium? Pak Agus mungkin bisa ngobrol nih Pak. Pak Agus nih, pennya tadi stainless, bahannya atau apa dok tadi? Titanium. Ya kalau memang titanium, biasanya memang saya jarang remove juga, jarang melepas. Kalau udah titanium ya dok? Kalau stainless biasanya kita lepas. Oh ya. 2016 kan masih banyak stainless juga. Oke, Pak Agus nanti sambil ini ya, boleh nanti di chat lagi. Kira-kira itu bahannya apa? Karena tidak semuanya harus di remove ya dok. Iya. Tergantung dari bahannya juga. Pak Saif Fatur Rohim, jadi tulang belakang dan sakit berlikat berkepanjangan. Pak ini harus di. Ini bisa sih directly interaksi gitu bisa sih? Bisa. Direct interaksi. Bisa. Itu Pak itu aja tadi coba. Pak Agus mau ngobrol langsung nggak Pak Agus? Pak Agus Setiawan. Boleh Pak di-unmute aja Pak kalau lagi santuy. Bisa ngobrol. Nah, coba Astu unmute. Itu lagi sambil kerja juga dok. Oh iya. Oke. Di pabrik mungkin. Oh Pak Agus tuh. Halo Pak Agus. Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya. Wah, ada keren. Ini. Wih. Halo Pak. Halo Pak Agus. Agus, Assalamualaikum. Halo Pak. Nah, gimana? Nah. Coba Pak, cerita Pak. Ini dulu kan kecelakaan 2016 ya Pak. Terus dioperasi. Nah, tempurung lututnya itu kan pecah. Terus dipasang pennya tuh bentuknya kayak kawat. Melingkar itu biar nyatu. Kalau kata dokter yang dulu sih nggak perlu dicabut ya Pak. Cuman kayak berasa kan kalau ada pennya agak nyeri. Terus kalau kebentur juga sakit. Nah, kalau gitu enaknya gimana Pak? Dilepas atau enggak ya? Insya Allah stainless sih kalau wire itu kayak kawat gitu kan melingkar angka 8 kan? Iya, kayak kawat Pak. Ya, itu insya Allah stainless. Itu dicopot aja Pak. Oh, berarti harus dilepas aja ya Pak? Pak. Kemarin ada kasus 10 tahun kok Pak. Bisa. Tapi dia berarti di. Ini 2016 berarti berapa tahun? Di ronsen dulu nggak dong? Ronsen dulu lah. Ronsen dulu ya. Tetap di ronsen, ya kan? Nanti kita lepas aja. Jadi melingkar kayak angka 8 sama satu ada 2 kawat lurus gitu kan Pak? Kalau di ronsen dulu sih cuman satu terus dibuntuk ngelingkar gitu Pak buat nutupin tempurung. Iya, kayak gitu. Ya figure of 8 namanya itu. Kalau untuk proses penyembuhannya biasa berapa lama ya Pak? Lukanya aja sih Pak. Lukanya aja. Luka robeknya itu ya? Operasi seminggu kontrol lihat luka, seminggu kontrol cabut benang udah selesai. Berarti lebih cepat ya Pak, soalnya tulangnya kan udah sembuh ya. Tulangnya sudah nyambung. Kita cuma fokus nyembuhin luka itu aja untuk ngambil si kawatnya itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Agus. Bagus ya, sehat selalu Pak. Nanti kalau perlu informasi atau konsultasi hubungin Mimin aja tuh. Miminnya biar nggak nganggur ya.
Oke, makasih banyak Pak Agus atas waktunya Pak Agus. Oke, kita lanjut dong. Asik nih ini. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Kalau nih, Dok. kalau enggak di Sekerawang aja. Sekerawang. Iya, iya. Iya, iya, iya. Kerawang aja sekalian. Oke, ini Pak Aji. Bagaimana cara mengatasi nyeri lutut? Sudah 1 bulan terasa sakit nyeri lutut kaki kanan. Tadi ya dok, kita Jadi pastiin dulu kita masalahnya dok ya. pastikan masalahnya eksternal, internal, apakah soft tissue atau hard tissue. Itu kan harus dipecah dulu. Betul, harus ditegakin dulu ya dok diagnosanya. Keluhan kaki sakit saat bangun tidur dan kaki ngilu dari betis sampai ke telapak kaki. HNP itu. Oh, menjalar Khas ya, Dok? banget ya pagi hari. Oh, cara pengobatannya bagaimana dan makanan apa saja yang harus dihindari? Cek dulu. Kalau mau masih malas, mager, pasang korset aja dulu. Korset. Untuk LSO, namanya lumbar support orthosis. Oh. Jadi untuk menegak, biar posisinya bagus dulu, sehingga jepitannya berkurang. Ya gitu. Paling olahraganya berenang. Berenang ya dok? Lumayan itu, membantu. Panofri ya, Panofri Mayan Toko. Wah, Pak Nofri. Oh, ya, 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 ya. Pak Nofri. Bagaimana itu Pak Nofri? Nanti cara mengontrol kan hari Senin ya dok ya untuk baca hasil ronsennya kemarin. Oke. Udah ronsen berarti itu. Udah ronsen yang tapi apa itu dok kemarin? Kalkaneus. Ya kalkaneus sama yang satunya lagi. Ya lutut. Ya ada 2. Terus selanjutnya Pak Almas Lutfi Nur Hakim. Halo dok, saya mau tanya kenapa saat saya demam pasti pinggang sampai ke bagian bawah tulang ekor terasa nyeri. Nyerinya 2 sampai 3 hari. Oh kalau demam ada nyeri katanya dok. Nah, sampai ke tulang ekor. Kalau demam, ya, itu kita cek nih. Demam itu kan banyak nih mas. Ya. Bakteri infection, viral Betul, infection, betul. ya, atau inflamasi proses kronis. Jadi kita harus analisa, periksa tes, spesial tes, dan pemeriksaan penunjang secara komplit lah istilahnya. Karena aku takutnya gini, beberapa case nih, nyeri pinggang, dicek. Ini ada kejadian nih, satu pasien ini dicek macam-macam Pak. Ada mamografi dan sebagainya, tapi lupa. Dia cek MRI, belum. Nah, pas dicek MRI ternyata ada TB. TBC tulang. Nah, baru ketemu setelah dicek. Oke. Jangan-jangan, nah ini demam doang ini kenapa nih? Karena punten ya, itu postur ibunya itu sehat banget Pak. Nggak ada penurunan berat badan yang khas pada TBC itu loh ya. Penurunan berat badan, lemes gitu, nggak ada dia. Batuk nggak ada. Bener-bener totally fine kayak orang normal. Makanya dicek mamografi sama rumah sakit sebelumnya. Nggak ketemu. Jadi kalau yang ini berarti karena pas demam dia ada nyeri ke itu bisa ada indikasi ke situ dok? Kita cek dulu nih. Oh. Jangan-jangan ada infeksi dia. Oh. Berarti pengecekan awalnya dari segi apa dulu nih dok? Cek darah. Ada leukositnya bagaimana? Bagusnya pas dia demam apa lagi sehat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Demam dicek itu setelah demam 3 hari nggak sembuh. Cek gitu wajib. Oh. Jadi ke sini pas kondisi demam, nyeri misalkan baru dicek. Jadi atau kalau pas kondisi ini sehat demam nih. Bapak demam. Dalam 1-2 hari sembuh ya nggak usah cek darah. Tapi kalau udah 3 hari lebih ke atas, hingga 5 hari, dia tetap demam, nggak sembuh-sembuh, wajib cek darah. Oh, oke. Kan macam mana Pak? Demam itu bisa kemana-mana. Iya. Ya malaria, ya demam berdarah, ya macam-macam. Oke dok, berarti tipes harus dipastiin dulu ya dok. Iya. Pas demamnya ya, pasti pas demamnya datang ke sini. Demam apa enggak setelah 3 hari? Setelah 3 hari cek ke sini. Terus Erlanda Rizky Febriansa. Selain minum air putih dan mengangkat beban. Oh ya jangan lupa, nyeri itu bisa bikin demam. Jangan-jangan kebalik. Iya, kebalik. Dia nyeri karena nyeri dia demam. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan kebalik gitu ya dok. Bisa. Respon tubuhnya dia demam. Karena nahan nyeri itu. Nyeri tulang boyok itu apa ya dok? Selain minum boyok itu punggung mas. Bahasa Jawa. Selain minum air putih dan mengangkat beban yang benar, bagaimana cara mengatasi nyeri tulang boyok? Ya itu posturnya yang benerin. Pakai korset kalau memang harus aktivitas berat. Atau duduk lama, atau berdiri lama, atau ngangkat-ngangkat itu korset. Ya, sama nanti ini sih dok, kita mau bikin video exercise sama. Jadi mungkin ini kali ya, APD itu untuk teman-teman pekerja pabrik, helm, ya, rompi,
sama LSO, sama iya, iya, korset mungkin ya. korset, Jadi betul. sudah satu paket. Iya, biar aman juga Iya, dok ya. sama mungkin kalau yang safety shoes kasih gel. Kalau yang kerja kantoran perlu nggak sih dok korset Apa? kayak gitu? Perlu Korset. lah, kan duduk lama, Pak. Oh, sama juga Duduk ya. lama emang yakin dirimu pasti Iya, posisinya gini. posisinya pasti Yakin. udah Nggak ada stres, ya ada apa 30 gitu. menit selanjutnya udah Pasti. ya ya ya. Ini Ya. pakai korset. Heeh. Terus menahan lapar juga. Oh iya. Iya. Kalau dikasih korset tuh Iya laparnya iya jadi iya. berkurang loh. Lambungnya kejepit kali ya. Iya, jadi Jadi bawaannya kenyang ya. Badannya kenyang. ikatkan pinggang gitu. Kencangkan ikat pinggang. Pak Bu Nurdianing Ayu, latihan penguatan otot yang bagaimana yang aman untuk lower back dan lutut. Karena biasanya latihan tersebut menggunakan beban tubuh sendiri ataupun alat bantu beban, dok. Makanya kita kan sekarang gym itu kan ada sertifikatnya, Mas. Jadi pilihlah tempat gym bebas, Mas, tapi dengan PT yang tersertifikasi. Nah, itu yang kadang kita nggak punya. Makanya banyak cedera juga kan tempat gym. Karena nggak diawasi. Jadi kalau PT yang baik itu dia ngawasi, Mas. Bebannya berapa, repetisinya bagaimana, orangnya bagaimana, gendut, apa obesitas, overweight atau kurus, itu harus diawasi. Cara ngangkatnya, muscle-nya, kontur ototnya, diawasi semua. Itu PT yang bagus. Betul. Kalau PT yang nggak bagus, sambil main handphone, Mbak. Ya udah terus. Nah itu nggak boleh. Itu tinggalin aja. Gitu. Jadi bentuk otot latihan apa yang buat lower back ya itu tadi pull up dan sebagainya. Tapi dengan cara yang benar. Ya, jadi kalau teman-teman mencoba atau meniti karir mencoba nge-gym, baiknya pakai PT dulu. Ya biar tahu. Kalau udah tahu, udah benar, udah smooth, ya. tahu caranya begini dengan benar, barulah boleh latihan sendiri. Karena salah resiko ya. Iya, dan saat ini kan latihan beban itu olahraga yang paling efektif. Betul. Anti aging. Ya. Orang makanya binaraga awet muda, iya, Pak. Awet muda, dok. Iya kan? Iya, benar. Awet muda. Karena memang diperlukan tubuh sebenarnya untuk otot beban. Ya. Terus nggak bahaya. Bahayanya kalau diangkat dengan tidak benar. Iya, sama maksa bebannya. Cara ngangkatnya nggak benar. Makanya perlu PT. Betul. Coba bayangin Anda mungkin lari sepeda dengan kondisi lalu lintas. Iya. Aduh, bahaya. Berenang apa yang paling bahaya? Dikencingin orang dong, sama tenggelam. Betul. Berenang dong. Berenang, nge-gym itu udah paling oke. Paling kena nggak kencingin orang. Panu ya dok, itu. Penyakit kulit lah ya. Pilihlah olahraga yang aman. Betul. Pak Sutrisno, lutut belakang kaki kiri sakit. Berawal dari 2019 jatuh dari motor. Sampai sekarang masih kerasa dok nyerinya kumat-kumatan. Apalagi kalau lagi capek. Nah, itu tadi yang aku bilang. Sering kali teman-teman di klinik, di IGD, itu selalu, tulangnya nggak apa-apa. Udah pulang. Padahal kalau bengkak, nyeri sesuatu, apalagi dengan mekanisme yang tidak diketahui, screening itu penting, Pak. Ya, jadi kayak cervical, thorax, pelvis, ronsen, trauma itu namanya, itu di ronsen pasti. Nggak ketemu nih, tapi kok bengkak nih, pasti harus alarm nih. Ya, jangan melulu tulang. Bisa juga cedera pembuluh darahnya, cedera ligamennya, cedera darahnya, kan nggak tahu. Gitu. Jadi screeningnya harus benar-benar ini kayak ini ya dok, 2019 jatuh dari motor. Sampai sekarang nyerinya masih ada. Ya Mary nggak waktu itu. Jangan itu. Ada cedera otot, ada cedera ligamen atau meniskus. Kita tes saja dulu tadi yang suruh tes alites tadi. Ya, coba dites sendiri, uji tes sendiri. Baca aja tes alites bagaimana. Nanti kita bikinin ya, bikinin ini kali ya edukasi tentang salites. Tesali. Oh, Tesali. THESALLY. Salites. Jadi biar itu kan bisa dilakukan di rumah. Betul. Jadi biar teman-teman juga nanti yang ikut bisa ngecek tuh di rumah kondisinya kayak sadari kalau cewek sadari periksa tumor payudara ya bisa di rumah. Nah gitu. Jadi biar ini ya, biar bisa ngecek sendiri gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan
Ini buat Bapak Ibu yang mau nanya juga bisa dicek di kolom chat atau nanya langsung ya. Ini pertanyaan terakhir yang masuk di Google Form dok. Kalau ini udah cek dok, udah MRI kayaknya dok. Saya mempunyai pertanyaan mengenai istri saya nih dok. Istri saya umur 30 tahun, terdiagnosis HNP L5S1. Sudah di mikrodisektomi 2 kali. Masih sakit, dokter menganalisis saya curiga muncul jaringan parut pada saraf. Bagaimana solusinya ini dok? Apakah harus operasi lagi? Kemarin sudah MRI, dilihat, belum keluar analisisnya. Kalau bisa, apakah bisa dianalisis hasil MRI-nya dok? Boleh, nanti kita lihat ya. Boleh paham Kita lihat ya. Oke, kita lihat baru. Tapi bisa kemungkinan itu ya dok, muncul jaringan parut pada saraf. Bisa. Oh. Ya. Kalau disektomi apa ini kan? Saya senang endoskopi ya. Biasa dong. Ya. Pasien-pasien kita yang bes itu akhirnya dari mulut ke mulut pada ngobrol ya dok. Ya. Operasi nggak menyeramkan itu ya dok. Makanya kita harus pintar apa ya, melawan itu tadi. Mas, saya pernah tanya sama pasien si suhu 1 jam 4 juta loh bayarnya. Dia apa sih dok? Ngilangin nyerinya doang apa tujuannya? Jadi gini, dia itu untuk dalam ke sarafnya akhirnya tetap distraksi nyerinya. Oke lah yang buat itunya hilang, tapi kan ya itu tadi menimbulkan jaringan parut kan. Saya yakin dia nggak sembuh total nggak ya. Tapi dalam setahun 2 tahun kita aja operasi yang kecepit lama, operasi dibuka aja itu nggak serta-merta langsung sembuh. Betul. Karena ibarat kayak salang air keinjek mobil di parkiran nih ya, selang nih ada selang keinjek dan mobil. Betul. Mobil parkir seminggu 2 minggu di situ, mobil pergi, selangnya langsung buka nggak? Enggak. Kan nyet tetap. Iya betul. Perlu waktu dia untuk mengembang. Sama kayak saraf kejepit, dia perlu waktu. Jadi nggak bisa operasi, dia perlu waktu untuk mengembang. Itu aja yang sekitarnya diambil. Apalagi cuma waktu. Iya. Terus dia nggak pakai guiding juga kan? Nggak pakai guiding, asal tusuk. Iya. Ribet itu. Iya. Salah. Salah. Kalau ada teriak-teriak kan? Betul. Itu teriak, wah itu sakitnya luar biasa. Karena nggak pakai guiding, kita kan Pasti itu dalam beberapa waktu koma. Kalau kayak pakai endoskopi kan itu guidingnya bentuknya jelas ya Pak, kayak kamera gitu ya. Ya. Iya. Banyak banget dikit. Di Ada ada kamera. Semua ada. Kita udah blind. betul, nggak boleh tak Kita tahu. Oh, kesini. karena saraf itu sensitif ya dok. Tadi juga ya salah tata laksana ya resikonya kelumpuhan kali itu. Ortopedi itu tidak melulu tulang gitu loh yang saya Betul. sedih. Ortopedi itu tidak tulang. Ortopedi itu ligamen, terus anak DDH itu tidak bagian dari ortopedi. Nih dok, kalau dia join nih dok. Nah ini nanya dok, ini yang barusan minta analisis MRI, saya kirim MRI-nya kemana ya? MRI di mana? Dilihat. Ya bisa dicek. Coba di itu mana sih tete? Kirim ke nomor Liraker. Nama pasiennya ini masuk dok di sini di laptop bisa. nah. Tapi harus dibuka dulu. Kalau ini paling dia paling ngirim ininya deh, ekspertis kali. enggak sih, itu biasanya orang poli tahu dibuka. Coba kita lihat aja ekspertisnya dulu. Saat ini lagi aku minta kirim. Boleh Pak Lutfi kirim ke nomor saya ya. Itu udah kekirim nomornya. Nanti di WA-in aja ke sini Pak. Buat dianggap Gerida juga bisa. Jadi banyakkan Coba lu cek. masuk. Wih, keren. Dipakai ya. Ini kameranya bagus juga, Pak Agil. Jernih ya. Kalau masuk itu jernih juga. Ya. Nih, ini enggak itu. Kalau bisa, Pak Lutfi boleh di WA juga nama pasiennya ya Pak. Biar saya dokter Ida biar cek juga. Pasien. Karena ada sedikit gangguan di mic-nya. Belum masuk. Atau dikirim di sini nama pasiennya aja Pak di daerah Ya, message. nanti kita cek. Biar Kita aja ya. Nah, Nanti. ada nih dok.
Oh ini dia gini. Linknya aja, biasanya kan pasien Lira ada Iya, linknya tuh, ada. keren tuh. Ada Bisa ngecek di handphone. Linknya aja Pak Lutfi, coba ada kirim. nih, ada masuk ke saya. Ini ya nggak Coba cek, saya cek juga sih. Kirim satu aja forwardnya linknya. Oh, aku forward ya dok. Oke, kita cek ya. Di sini juga langsung bisa ngecek. Jadi teman-teman langsung ngecek online. Bisa. On spot. Lira Amerika tuh canggihnya gini Iya, dong. gitu. Datanya segala macam udah elektronik ya, semuanya udah bisa dicek di smartphone. Kirim linknya. Ya. Nah, saya juga sambil dokter udah ngecek-ngecek, saya izin informasikan juga Mana? Oh ini ada. buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya seputar low back pain, HNP atau nyeri-nyeri di bagian lainnya juga boleh tuh chat aja di kolom di grup ya. Nanti tanya nanti kita jawab juga di situ. Sama kalau mau konsultasi, saya sambil dong. Sama yang mau konsultasi juga boleh nanti hubungin Mimin nanti sama Miminnya didaftarin tuh ke Lira Amerika. Dia udah Bapak Ibu udah langsung tinggal datang aja gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa dicek juga ya Bapak Ibu semuanya. Bisa ke detek dong. Cepet banget kalau gini. Yang nggak bisa gitu. Iya, ada lagi. Iya, Pak. Oh gitu dok. Muncul ini ada kita lagi. Pak Lutfi mau ngobrol nggak? Ngobrol langsung nggak? Lagi santai nggak? Kalau santai boleh kita ngobrol aja di unmute. Pak Lutfi, Pak Lutfi, dokter udah cek juga tuh buat saya. Nah, tes tes tes. Halo, selamat siang dokter. Oh ini ibunya Bu. Lo suaranya di Ya, situ. Jauh. Boleh boleh. Bu, ini dokter Yuda udah cek juga tuh hasil MRI-nya Bu. Iya, Bu. ya gimana dok? Udah ada kecepit-cepit lagi, Bu. Ada kejepit lagi ya? Ya. Di L5S1 ya? Iya, 5S1. Microdystrophia. Tahun berapa, Bu? Microdystrophia. Operasinya bulan Juli tahun ini. Di endoskopi lagi. Bu, ini Hmm, masih ada itu. cepitan, Bu. Paling di Dari endoskopi nukleusnya yang atau gimana dok? di endoskopi itu bipolar endoskopi spine surgery kalau ibu siapa berapa, Bu, kalau boleh tahu? 30 tahun. Kedengeran. Halo? Tes, satu, dua, tes. Halo? Bu, ada suara suara saya kedengaran, Bu? Iya, kedengeran. Oke, oke, silakan dok. Bu, Ibu ada. Nah, stop dok, ada di sini. Bu, ini ada cepitan yang paling parah di L5S1 ya, Bu? Iya. 5 ada, L5S1-nya juga lumayan nih, Bu. Grade-nya, Bu. Paling kita bisa, Ibu karena masih muda, usia 30 tahun, terus struktur tulangnya masih oke. Bisa ini Bu, kalau Ibu mau kita endoskopi. Jadi flavum yang nyepitnya kita ambil. Itu yang ngejepit apa ya dok? Soalnya saya kan waktu itu yang ngejepit kan nukleusnya. Jadi nukleusnya udah diambil habis sama dokter sebelumnya. Flavum kemungkinan sih Bu. Ya? Flavum. Jadi bandalan sendi itu kan ada macam-macam Bu. Ada flavum, ada ini.
Itu masih masih ada. Bedanya apa dok kayak mikrodisektomi sama base mungkin endoskopi tadi dok? Mungkin ibunya juga pengen tahu dok. Mikrodisektominya open apa enggak kemarin? Kemarin open atau enggak bu? Mikrodisektominya bu? Mikro, bedanya apa dok? Jadi gini, disektomi itu kan proses mengambil cepitan itu Bu. Nah, kalau endoskopik before time space surgery itu sama, cuman kita lebih apa ya, lebih luas lah ngambil cepitannya dok. Nah itu dulu yang di mikrodisektomi itu L5S1-nya juga Bu, atau tempat lain? Iya di L5S1. Ini MRI setelah mikrodisektomi. Iya betul. Nah kalau dari sini saya lihat masih ada Bu cepitannya. Ya mungkin nanti bisa ini aja Bu. Mungkin lebih konsultasi private konsultasi nanti ke Lira lagi biar dapat arah Nanti saya tunjukin kalau di sini kan rada susah nih tunjukin. Biar nanti ditunjukkan ini sebagai di bagian mana atau apa gitu. Terus nanti di planningkannya juga biar lebih masih ada soalnya dilihat. Itu ya. Bu Lutfi gitu ya Bu. Oh, oke deh dok, nanti saya ke Lira aja. Siap, baik. Nanti kita diskusi lagi ya Bu, lebih lengkap juga. Iya. Oke, dok. Iya, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Oke dok, ini pertanyaan udah banyak yang kita jawab juga dok dari sekian banyak pertanyaan. Kan ada voucher dok buat 2 orang, boleh dok dipilih kali dok. Banyak banget kan pertanyaan. Yang mana ya? Ini untuk ini aja dok, penyemangat. Ibu itu tadi aja. Wah, boleh. Terus ada lagi dok? Satu lagi. Kalau tadi sih saya lihat yang ngobrol juga bareng sama kita dok, Pak Agus tuh dok. Ya itu aja. Pak Agus Berani ya. speak up soalnya. Nah, sekarang ngobrol tuh. Pak Agus sama Bu Lutfi ya. Nanti akan dapat voucher menarik dari Ria Medica, akan dihubungi Mimin ya. Vouchernya berupa pengobatan gratis. Enggak dok, vouchernya ada voucher belanja dok. Voucher belanja dok. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Dokter Yuda udah jawab banyak banget pertanyaan. Semoga sih tercerahkan dok ya. Karena kan target kita itu ya dok. Tercerahkan ya dok. Target kita itu ingin memberikan edukasi biar yang gap yang tadi ya dok. Iya. Informasi yang belum nyampe ke masyarakat terkait penanganan nyeri itu bisa tersampaikan. Betul. Itu ya masyarakat juga paham nih ya harusnya seperti apa yang terbaik biar penanganannya tepat. Karena kalau udah parah ya. Iya, semua dokter berkewajiban memberikan penyuluhan. Semua dokter. Ya. Jadi memang tugas kita bersama. Jadi tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan. Ya. Kalau pemerintah memang udah salah. Aduh. Tapi paling tidak kita bantu lah. Ya. Supaya tidak tambah blunder. Ya itu dok. Jadi informasi-informasinya semoga bermanfaat. Yang mau konsul boleh konsultasi langsung ke Lira Medica Senin sampai Jumat dok praktek. Senin sampai Jumat praktek jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 11 ya langsung ke Lira. Yang pengen dapat fast track biar cepat daftarnya biar nggak usah ngantri biar juga nanti bisa langsung didampingi boleh hubungin admin kita Mbak Elsa ya nanti yang ada di grup. Nanti tinggal langsung dihubungin aja. Atau share nomor Pak Cecep. Ada nomor Pak Elsa 24 jam bisa dihubungi Pak Cecep. Boleh dok, nomor saya juga boleh. Nanti Mbak Elsa juga ini, saya juga ada di grup juga. Nanti boleh langsung aja hubungin ya biar dapat informasi yang jelas aja gitu kalau misalkan konsultasi. Itu ya dok ya? Ya, Cecep suruh jangan lupa. Beda dok, itu beda. Beda lagi. Beda unit usaha itu. Cecep suruh kita bisa menyuruh apapun. Ya, oke. Terima kasih banyak. Nanti kita akan datang ke PT Bekat, dok. Kita lagi nunggu dulu kabar dari perusahaan, dapat jadwalnya kapan. Di situ bisa ngobrol langsung, bisa ketemu sama Dokter Yuda. Kalau aslinya lebih ganteng dari Ya, nanti bisa datang langsung ke PTBK, kita tunggu jadwalnya dulu. Kita bisa konsultasi lebih lanjut di sana. Nah, oke, itu dulu mungkin untuk hari ini. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat admin dan info-info tentang update kesehatan juga ada di Instagramnya Rumah Sakit Lira Medica.
Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampai bertemu lagi di acara nongkrong virtual selanjutnya. Oke. Share video-video dulu dong. Nyeri tulang dan sendi adalah masalah yang sering kali diabaikan, namun juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari pekerja kantoran yang duduk berjam-jam, pekerja pabrik yang mengangkat beban berat, hingga olahragawan yang berjuang keras untuk mencapai puncak prestasi. Nyeri yang terus-menerus bisa menjadi hambatan besar dalam kehidupan kita. Ketika nyeri ini tidak segera ditangani dengan tepat, kualitas hidup Anda pun terancam. Menjalani aktivitas sehari-hari menjadi tantangan tersendiri. Menyadari kebutuhan ini, kami hadir dengan solusi terbaik. Pusat Layanan Nyeri Tulang dan Sendi di Rumah Sakit Lira Medica, terutama untuk keluhan pada tulang belakang dan sendi lutut, dengan dukungan tim dokter spesialis yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Dengan fasilitas penunjang canggih seperti CT scan, MRI 1,5 Tesla, kamar bedah berstandar tinggi, serta layanan komprehensif seperti injeksi faset, radiofrekuensi, laminektomi, sampai ke minimal invasif tindakan BES, artroskopi, dan total knee replacement. Ditunjang unit rehabilitasi medik yang dilengkapi dengan hidroterapi berstandar internasional, kami memberikan solusi tuntas untuk nyeri tulang dan sendi Anda. Pusat Layanan Nyeri Tulang dan Sendi Rumah Sakit Lira Medica menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan medis terbaik di satu lokasi terpadu. Anda bisa menjalani kehidupan tanpa gangguan nyeri dan kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Kami hadir untuk mengembalikan kualitas hidup Anda. Pusat Layanan Nyeri Tulang dan Sendi bersinergi tanpa nyeri meraih puncak prestasi. Jalan saya enak, nyerinya berkurang, peredaran darah saya juga jadi bagus. 7 minggu dari operasi, 3 kali hidroterapi, pemulihan saya semakin membaik. Gue ngerasa lebih bugar banget padahal gue sehat. Gimana kalian mungkin yang ada cedera atau apa-apa, kalian kalau hidroterapi pasti kalian akan sehat kembali. Kelira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang.